Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberi puasa, dijauhi dari wabah, sehat selalu. Nah, untuk materi praktek kita minggu ini tentang IP address. Nah, supaya kita tidak ketinggalan ilmu materi, nah saya akan memberikan materi prakteknya di channel YouTube saya ini. Ada beberapa sistem operasi dan juga perbedaan. Jadi saya akan mencoba di 3 sistem operasi untuk pengaturan IP address. Nah, pertama saya menggunakan ini di Windows 7. Jadi di sini biasanya ada di bagian network, di pengaturan IP LAN ya. Nah, di sini Open Network Sharing Center untuk pengaturan IP. Tanda pentung seperti ini berarti ada permasalahan di jaringannya, mungkin IP address atau sesuatu yang trouble misalnya. Nah, kita cek di sini pengaturan IP address Open Network Sharing Center. Nah, di sini change adapter setting, kita klik. Nah, di sini ini kita klik properties. Oke, Internet Protocol versi 4 atau Internet Protocol versi 6. Ini ada dua TCP/IP. Kalau kalian membaca teori IP address TCP/IP, maka di sini kita akan menemu yang sekarang yang sedang dipakai. Oke, nah di sini protokol versi 6 atau protokol versi 4. Nah, karena ini praktek, kita langsung ambil protokol versi 4. Nah, di sini kita boleh klik 2 kali seperti ini, atau kita klik property, klik versi 4-nya, kita klik properties, itu sama. Nah, IP address itu di dalam pengaturan di komputer ada terbagi menjadi 2. Di dalam teori kita juga belajar menjadi 2. Pertama itu DHCP, kedua statis. Nah, di dalam prakteknya kita nggak ada istilah DHCP atau statis bacaannya. Yang kita kenal kalau di dalam praktek itu automatically atau following IP address. Nah, kalau DHCP kita menggunakan obtain IP address automatically. Nah, kalau static kita memasukkan di sini IP static. Bedanya kalau automatically berarti pengaturan di IP DHCP pada server itu menggunakan IP DHCP server, maka di klien menggunakan IP DHCP client. Nah, kalau kita klik seperti ini, seharusnya komputer akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kalau kita membuat secara manual seperti ini, masukkan IP yang akan kita gunakan 192.168.10.1 misalnya. Nah, dari mana kita ini dapat? IP ini berasal dari modem atau dari server. Nah, 192.168.10 ini adalah network ID-nya, dan 2 ini nomor PC-nya. Nomor PC ini tidak boleh bentrok antara satu PC dengan komputer satu komputer dengan komputer lainnya. Ibaratkan rumah, kalau ada rumah yang nomornya sama di jalan yang sama, maka surat akan kebingungan atau tukang pos akan kebingungan mengantar sebenarnya rumah yang mana. Maka nomor PC ini itu setiap komputer harus beda. Nah, ini boleh sama kalau mereka masih dalam satu network. Oke, subnet masknya ini akan terbentuk otomatis tergantung kelas IP-nya. Tapi bukan berarti tidak bisa kita rubah. Itu yang kita sebut dengan prefix. Misalnya kita 223, 224 seperti ini. Itu membatasi jumlah komputernya yang akan kita berada pada network ID ini. Oke, coba seperti ini aja dulu. Nah, default gateway ini ada 2 fungsi. Pertama, di dalam jaringan itu perlu jika komputer itu memiliki jaringan internet atau memiliki sebuah server atau router. Nah, kalau hanya sebuah jaringan LAN peer-to-peer, maka itu tidak perlu pakai gateway karena tidak ada servernya yang mengatur jaringannya. Oke, jadi kalau memiliki server, maka default gateway ini harus kita isi. Nah, DNS-nya ini misalnya sini, karena
modem di sini yang memiliki gateway, maka 192 misalnya 168.10. Nah, IP modem berapa? 1. Nah, ini dengan ini itu tidak boleh sama, karena tadi seperti yang saya bilang, nomor komputer itu atau nomor perangkat itu berbeda. Purpose DNS ini adalah DNS Domain Name Server, Domain Name System, Domain Name Service seperti yang dibilang. Jadi ini yang umum digunakan oleh orang adalah 8.8.8.8. Nah, 8.8.4.4 ini yang umum. Walaupun ada punya Telkom yang 203. Jadi seperti ini. Kita punya pakai Google. Oke. Nah, seperti itu. Hop 255. Oke. Nah, ini untuk pengaturan IP-nya. Maka dia akan mencari seperti ini. Karena ini saya menggunakan di VirtualBox, jadi tidak ada perubahan kecuali kalau VirtualBox-nya tadi saya setting. Nah, untuk ngeceknya nanti kita klik Windows R seperti ini, CMD, lalu kita ping IP modemnya. Misalnya 192 tadi 168.10.1 seperti ini. Nah, jawabannya ada tergantung dari bentuk jaringannya. Kalau request timeout seperti ini berarti jaringan tidak terhubung. Kalau jawabannya reply from berarti jaringannya terhubung. Oke. Nah, terus saya coba ini pengaturan IP address di Windows 7. Oke, saya coba di Windows lain. Ini saya matikan aja komputernya. Oke, nah ini di Windows XP. Windows XP seperti ini. Ini logonya tidak muncul. Ini update. Kalau logonya tidak ada seperti ini, kita bisa melihat di Start. Terus cari di Control Panel. Ini sama juga dengan Windows 7 tadi. Bisa kita cek di Control Panel juga. Terus kita cari di sini Network and Internet Connection. Nah, di sini kita cari network connection. Nah, di sini di Windows 7 Windows XP kita klik kanan atau properties atau kita klik 2 kali. Oke, klik properties. Nah, muncul seperti ini. Terus kita cari Internet Protocol TCP/IP. Kita klik properties. Nah, ini sama dengan konsepnya tadi, tinggal kita buat IP address-nya menggunakan automatically atau menggunakan static. Automatically itu bisa digunakan kalau IP kita DHCP. Apa itu DHCP? Bisa baca di blog saya. Bedanya dengan statistik. Statis berarti tetap, DHCP itu berubah-ubah. Oke, nah di sini statis automatically. Nah, kalau sudah, misalnya kita menggunakan salah satunya statis atau apa, baru kita klik OK. Kita klik close. Nah, baru kita cek lagi nanti jaringannya Windows R seperti itu CMD. Oke. Nah, berikutnya saya akan coba. Jadi di sini saya ulang lagi Start, Control Panel, terus cari Network Internet Connection, terus cari Network Connection. Nah, ini diklik 2 kali, ambil Properties, cari Internet Protocol TCP/IP. Ini kita showkan supaya di sininya muncul di pojok kanan bawah. Oke. Nah, ini boleh masukkan IP-nya, kita oke kan. Oke, di sini kan. Nah, berarti kita cek. Berarti sini server saya menggunakan DHCP CMD setting 8.8.8.8. Oke, ini destination messenger kabel. Oke, nah untuk ngecek IP yang digunakan sebenarnya berapa? Coba cek. Dia sebenarnya dapat IP berapa? 10.0.2.5 IP address-nya. Ini IP kelas A.
Oke, nah ini untuk IP. Oke, ini saya coba. Saya dapat IP-nya Windows R, cmd, config, atau ini config all. Nah, untuk mendisablekan seperti ini, disable itu menonaktifkan, enable untuk mengaktifkan. Windows R, cmd, ping 8.8.8.8. Oke, ini terhubung ke internet. Jadi ini salah satu kelebihan dari VirtualBox juga, kita bisa menggunakan PC-nya, PC di dalam seperti PC nyata. If config. Oke, nah di komputer saya mendapatkan IP 10.2.5. Oke, ini untuk Windows XP. Jadi contohnya kalau saya internetan, kan walaupun di VirtualBox tapi saya masih tetap bisa internetan. Oke, nah di sini kita ulang lagi, atau tadi bisa lewat control panel, network, internet connection, atau dari sini kalau logo iconnya muncul, klik kanan, open network connection. Dari sini kita klik kanan, properties, terus internet ini. Nah di sini karena komputer saya menggunakan DHCP, maka saya gunakan automatically. Nah yang ini kalau kita menggunakan secara manual atau statis. Oke, nah kita coba sistem operasi yang ketiga, yaitu Windows 10 yang banyak dipakai. Oke, kita langsung aja. Nah di sini kita klik, jadi ada logo LAN ini. Kita klik di sini, cari logo komputer atau seperti ini. Kita klik kanan, open network internet setting. Oke, terus kita cari Ethernet. Nah, di sini seperti ini kita cari change adapter option. Klik change adapter option. Nah, yang ini WiFi, yang ini LAN. Nah, ini kita klik logo seperti ini, Ethernet, kita klik properties. Cari internet protokol versi 4, lalu klik lagi properties. Nah, di sini sama dengan yang tadi 2 OS sebelumnya. Kita tinggal milih menggunakan order automatically atau menggunakan IP statis. Jadi kalau kita di jaringannya menggunakan IP statis, maka kita akan memasukkan IP secara statis. Misalnya 192.168.10.3, 92.168.10.1. Ini contohnya. Jadi kita oke kan. Terus kita close kan. Nah, ini dia akan mencari IP-nya. Jika di dalam jaringan itu menggunakan IP secara automatically, kita buat atau DHCP kita buat statis, maka dia akan tidak menemukan IP-nya atau akan troubleshoot jadinya.